Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitria dengan nomor induk mahasiswa 1905100037 ingin memaparkan hasil analisa putusan hakim dalam sengketa perasuransian antara PT Asuransi Adira Dinamika dengan Samtrida. Pihak-pihak yang berperkara dalam kasus kali ini adalah PT Asuransi Adira Dinamika selaku pihak tergugat sekaligus pihak penanggung dan Samtrida selaku pihak penggugat sekaligus pihak tertanggung. Kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian perasuransian dengan bukti kepemilikan polis yang dipegang oleh Samtrida, yaitu polis nomor 070108001986 tertanggal 8 Desember 2019 yang dilakukan untuk menjamin resiko kebakaran gudang beserta isinya. Sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam polis, pihak tertanggung telah membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung sebesar Rp5.300.000 dengan nominal pertanggungan Rp3.500.000.000. Selama masa pertanggungan telah terjadi musibah kebakaran pada ruko yang telah dijaminkan oleh pihak tertanggung kepada pihak asuransi. Atas kebakaran yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2008 tersebut, pihak tertanggung akhirnya mengajukan permohonan klaim kepada pihak asuransi. Sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh pihak tertanggung, besar total nominal pengajuan klaim yang diajukan adalah Rp4.329.055.000. Pihak asuransi selaku pihak penanggung melakukan penolakan atas klaim tersebut. Dikarenakan adanya penolakan atas klaim tersebut, akhirnya tertanggung mengajukan gugatan pada tingkat pertama dengan nomor perkara 29-PDT-G-2012-PN Jakarta. Pihak asuransi tetap dengan tegas menolak pembayaran klaim tersebut dengan berbagai dalil, seperti adanya perbedaan besaran nominal pengajuan klaim, di mana menurut penilaian kerugian yang dilakukan oleh PT Axis International selaku jasa penilaian terhadap kerugian objek asuransi, kerugian yang diterima adalah sebesar Rp244.091.992. Sedangkan menurut penilaian dari pihak penggugat selaku tertanggung adalah sebesar Rp4.329.055.000. Selain itu, pihak asuransi merasa bahwa data-data yang diberikan oleh pihak tertanggung kepada penanggung tidak benar adanya, di mana status kepemilikan tanah dan bangunan yang seharusnya dimiliki oleh tertanggung ternyata adalah dimiliki oleh ayah dari tertanggung, yaitu W.O.D. Zunaidah. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta adalah menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan salah satu pertimbangan bahwa penggugat telah memberikan informasi yang tidak benar pada saat penutupan polis asuransi, yaitu menyangkut kepemilikan gudang yang ternyata pemilik tanah dan gudang yang dijadikan objek pertanggungan adalah ayah dari penggugat, yaitu W.O.D. Zunaidah, dan bukan milik penggugat selaku tertanggung, sehingga hal ini melanggar pasal 1 perjanjian polis. Penolakan atas gugatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta kemudian tidak diterima oleh pihak penggugat, sehingga pihak penggugat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan nomor perkara 99-PDT-2013-PT DKI. Hal yang sama juga dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, yaitu menolak seluruh gugatan pembanding dan menguatkan putusan hakim sebelumnya. Pengajuan kasasi pun dilakukan oleh pihak penggugat kepada Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1040-K-PDT-2014. Namun, pada putusan hakim pada tingkat kasasi adalah mengabulkan gugatan pemohon kasasi untuk sebahagian. Dalam putusan kasasi, hakim menyatakan bahwa pihak asuransi telah melakukan wan prestasi dan pihak asuransi harus membayar nilai pengajuan klaim sesuai dengan penilaian dari PT Axis International selaku jasa penilaian terhadap kerugian objek asuransi yang dipertanggungkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam dasar pertimbangan hukumnya berpedoman kepada ketentuan hukum pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata,
bahwa para pihak, baik tertanggung maupun penanggung, telah terikat dalam suatu perjanjian asuransi kebakaran yang sah, di mana tertanggung telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar premi asuransi setiap bulan, yaitu sebesar Rp5.200.000 sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai antara penanggung dan tertanggung yang dimuat dalam polis standar asuransi kebakaran nomor 070108001986 tanggal 8 September 2008 untuk masa pertanggungan 28 Agustus 2008 sampai dengan 28 Agustus 2009. Namun, dalam dasar pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lebih berpedoman kepada ketentuan pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sehingga pasal 251 tersebut akan menjadi ketentuan hukum yang khusus dan mengenyampingkan asas-asas perjanjian yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut juga dengan Lex Specialis Derogat Lex Generali. Hal ini kemudian mengakibatkan perjanjian asuransi antara PT Asuransi Adira Dinamika sebagai penanggung dengan Samtrida sebagai tertanggung menjadi batal demi hukum karena tertanggung Samtrida tidak memberikan data yang sesuai atau berbeda dengan data yang sebenarnya berkaitan dengan objek barang yang diasuransikan tersebut. Namun, pada dasarnya, luas dan besaran objek barang yang diasuransikan tersebut berupa tanah dan bangunan dengan luas tanahnya 140 meter persegi dan luas bangunan 1000 meter persegi telah sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat hak milik atau SHM. Pemberian data yang tidak benar dari tertanggung kepada penanggung sebenarnya sudah dihitung secara cermat dan teliti oleh penanggung, sehingga menghasilkan besaran premi yang harus dibayar tertanggung adalah Rp5.200.000 setiap bulannya, dan pembayaran premi asuransi tersebut telah dilaksanakan secara tepat waktu oleh tertanggung setiap bulannya, sehingga dalam hal ini tidak ada kerugian yang diderita oleh pihak penanggung karena adanya perbedaan pemberian data oleh tertanggung kepada penanggung dalam perjanjian asuransi tersebut. Sehingga menurut Mahkamah Agung, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung, pengertian perbuatan melawan hukum sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum perdata tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Mahkamah Agung adalah bahwa perjanjian asuransi antara PT Asuransi Adira Dinamika sebagai penanggung adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, dan oleh karena itu pihak penanggung wajib membayar ganti rugi kepada tertanggung Samtrida yang besarannya disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dimuat dalam perjanjian polis asuransi tersebut. Dari hasil analisa kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya wan prestasi pembayaran ganti rugi harta benda tertanggung oleh Samtrida oleh penanggung PT Asuransi Adira Dinamika dalam pelaksanaan perjanjian polis asuransi kebakaran adalah itikat tidak baik dari penanggung PT Adira Dinamika dengan mencari dalil hukum, yaitu ketentuan pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di mana pemberian data yang salah atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya menjadi alasan bagi penanggung untuk tidak memenuhi prestasinya dalam membayar ganti rugi harta benda milik tertanggung Samtrida yang telah musnah terbakar. Tertanggung Samtrida diindikasikan oleh penanggung PT Adira Dinamika telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja, telah memberikan data yang tidak sebenarnya atau data yang tidak benar sesuai kenyataan lapangan yang ada. Padahal pemberian data yang salah dari tertanggung Samtrida tidak menimbulkan kerugian apapun bagi penanggung PT Adira Dinamika. Karenanya, meskipun data yang diberikan tertanggung Samtrida terhadap objek asuransi berupa luas tanah dan bangunan lebih luas dari data kenyataannya, namun penanggung sudah menghitung berdasarkan
berdasarkan data yang diberikan oleh tertanggung Samtrida tersebut, sehingga menghasilkan nilai pertanggungan sebesar 3.650.000.000 rupiah, dan nilai premi asuransi yang wajib dibayar tertanggung adalah 5.300.000 rupiah setiap bulannya. Tertanggung Samtrida telah membayar premi asuransinya setiap bulannya dengan melakukan itikat baik, dan oleh karena itu seharusnya penanggung juga wajib melaksanakan prestasinya dengan itikat baik juga dengan cara membayar ganti rugi atas harta benda tertanggung yang telah musnah terbakar. Namun, pada kenyataannya, meskipun perjanjian polis asuransi tersebut telah dibuat dengan benar berdasarkan instrumen hukum yang lengkap yang berlaku dalam bidang perjanjian asuransi kebakaran, namun karena tidak adanya itikat baik dari penanggung, maka penanggung melanggar perjanjian dengan melakukan perbuatan wan prestasi yang merugikan kepentingan tertanggung Samtrida. Wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Demikian hasil analisa kasus penyelesaian sengketa perasuransian antara PT Asuransi Adira Dinamika dan Samtrida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like.